Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah film crime thriller yang rilis tahun 2023 berjudul Boston Strangler. Film ini diangkat dari kisah nyata salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Amerika. Tapi, berbeda dengan film-film pembunuhan biasanya yang fokus pada detektif atau si pembunuh, film ini menyoroti perspektif dua jurnalis wanita pemberani yang justru menjadi orang pertama yang memecahkan pola pembunuhan ini saat polisi bahkan belum menyadarinya. Kita akan dibawa ke kota Boston di tahun 1960-an, sebuah era di mana peran wanita masih sangat dibatasi, polisi korup dan malas, serta media yang skeptis. Mari kita lihat bagaimana dua wanita ini mengguncang kepolisian Boston dan memburu hantu yang mencekik kota tersebut. Siapkan kopi kalian, ini adalah alur cerita lengkap Boston Strangler. Cerita dimulai pada tahun 1962. Kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita, Loretta McLaughlin, diperankan oleh Keira Knightley. Loretta adalah seorang jurnalis di koran Record American. Meskipun dia cerdas dan punya insting tajam, namun di masa itu, jurnalis wanita hanya disuruh menulis tentang resep masakan, fashion, atau toaster terbaru. Tapi, Loretta ingin lebih. Dia ingin meliput berita kriminal. Suatu hari, Loretta menyadari sebuah berita kecil di koran lain tentang seorang wanita tua yang ditemukan meninggoy dicekik di apartemennya. Tak lama kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Wanita tua lainnya ditemukan tewas. Polisi menganggap ini kejadian acak, tapi Loretta melihat sesuatu yang lain. Dia melakukan riset sendiri dan menemukan detail yang mengerikan. Kedua korban dicekik dengan kaos kaki mereka sendiri, dan si pelaku meninggalkan tanda berupa simpul pita yang rapi di leher korban. Loretta membawa temuan ini ke bosnya yang bernama Jack McLean. Awalnya Jack menolak mentah-mentah dan berkata, "Ini urusan polisi, kamu urus saja rubrik toaster." Kira-kira begitu sikapnya. Tapi Loretta keras kepala. Dia menantang bosnya. Akhirnya, Loretta berhasil menulis artikel pertamanya. Headline-nya cukup menggemparkan kota. Dia menghubungkan 3 pembunuhan wanita tua yang awalnya dianggap tidak berhubungan. Namun, artikel ini justru membuat polisi Boston, terutama Komisaris McNamara, marah besar. Mereka membenci fakta bahwa seorang jurnalis wanita mengetahui lebih banyak daripada detektif pembunuhan. Karena tekanan dari kepolisian dan mengingat betapa besarnya kasus ini, bos Loretta memutuskan dia butuh bantuan. Bukan untuk melindunginya, tapi karena dia dianggap tidak punya pengalaman meliput kriminal. Disinilah masuk karakter kedua, Jan Cole, diperankan oleh Carrie Coon. Jan adalah jurnalis wanita senior yang disegani, tangguh, dan mengetahui dunia kriminal. Awalnya Jan agak skeptis, tapi dia melihat dedikasi Loretta, sehingga mereka pun menjadi tim. Korban terus berjatuhan. Polanya semakin jelas, tapi juga semakin membingungkan. Awalnya korban adalah wanita tua, tapi tiba-tiba seorang wanita muda berusia 20-an ditemukan meninggoy dengan cara yang sama. Polisi bingung dan bertanya-tanya, apakah ini orang yang sama? Loretta dan Jean terus menggali informasi. Mereka mewawancarai keluarga korban, tetangga, dan sumber-sumber kepolisian yang mau bicara diam-diam. Dari tulisan merekalah nama Boston Strangler lahir dan menjadi teror bagi seluruh warga kota. Film ini memperlihatkan suasana mencekam di Boston. Penjualan kunci pintu dan anjing penjaga melonjak drastis. Wanita tidak berani keluar malam. Namun, tantangan Loretta bukan cuma si pelaku. Dia juga diteror. Dia menerima telepon misterius di rumahnya, napas berat tanpa suara. Ini mulai mengganggu kehidupan pribadinya. Suaminya suportif, tapi mulai khawatir akan keselamatan keluarga mereka. Di sisi lain, polisi benar-benar terlihat tidak kompeten. Mereka menangkap sembarang orang hanya untuk menenangkan publik, padahal buktinya lemah. Investigasi membawa Loretta ke beberapa nama tersangka potensial. Salah satu yang paling mencurigakan adalah Daniel Marsh, salah satu mantan pacar korban yang aneh dan manipulatif. Tapi jejaknya buntu. Lalu muncul nama Albert DeSalvo.
Dia adalah seorang pekerja kasar dengan catatan kriminal kekerasan seksual yang dikenal sebagai Green Man karena baju kerjanya yang hijau. Dia ditangkap bukan karena pembunuhan, tapi karena kasus pelecehan lain. Disinilah plot film menjadi sangat menarik dan kompleks. Albert DeSalvo ditempatkan di rumah sakit jiwa bersama tahanan lain bernama George Nassar. Nassar adalah sosiopat jenius yang manipulatif. Tiba-tiba, DeSalvo mengaku. Dia mengklaim dialah Boston Strangler. Dia menceritakan detail pembunuhan dengan sangat rinci, detail yang katanya hanya diketahui polisi. Polisi dan publik lega. Akhirnya, monster itu tertangkap. Tapi, Loretta merasa ada yang janggal. Dia mengunjungi fasilitas mental tersebut dan mulai mencium ketidakberesan. Apakah DeSalvo benar-benar pelakunya atau dia hanya boneka? Loretta menemukan teori bahwa DeSalvo mungkin dilatih oleh George Nassar. Nassar ingin uang hadiah dari penangkapan Strangler, tapi dia tidak bisa mengaku karena dia sudah dipenjara seumur hidup. Jadi, dia menyuruh DeSalvo yang ingin terkenal untuk mengaku dengan janji uang buku dan wawancara akan dibagi dua. Loretta mendengarkan rekaman interogasi DeSalvo. Dia menyadari banyak detail yang salah dan polisi seolah mengarahkan jawaban DeSalvo agar cocok dengan bukti. Polisi hanya ingin kasus ini ditutup agar mereka tidak terlihat buruk di mata publik. Puncak film ini bukan adegan tembak-menembak, melainkan pertarungan intelektual Loretta mencari kebenaran. Dia berhasil melacak Harrison, detektif yang punya keraguan sama. Ternyata ada bukti medis yang disembunyikan. Sampel DNA meski saat itu belum canggih, dan golongan darah tidak cocok dengan DeSalvo untuk beberapa korban. Loretta menyadari kemungkinan yang lebih mengerikan. Boston Strangler mungkin bukan satu orang. Teorinya adalah pembunuhan awal dilakukan oleh satu orang, mungkin Nassar atau orang lain. Lalu, pria-pria lain di Boston memanfaatkan ketakutan itu untuk membunuh wanita yang mereka benci, istri, pacar, selingkuhan, dan menata mayatnya meniru gaya Strangler agar lolos dari tuduhan. Polisi yang malas memukul rata semua kasus ke satu pelaku bernama Boston Strangler. Loretta mencoba menerbitkan teori dua pembunuh atau copycat, tapi dia dibungkam. DeSalvo sudah divonis, meski lewat kesepakatan hukum yang rumit, dan semua orang ingin move on. Koran tidak mau lagi membahas keraguan, mereka mau happy ending. Adegan paling emosional adalah saat Loretta bertemu Harrison di bar. Dia memegang bukti transkrip yang menunjukkan DeSalvo tidak tahu detail pembunuhan sampai polisi memberitahunya. Tapi Harrison bilang, "Sudahlah Loretta, dunia sudah merasa aman. Jangan ambil rasa aman itu dari mereka." Loretta merasa kalah. Kebenaran dikorbankan demi ketenangan publik. Film melompat ke beberapa tahun kemudian. Albert DeSalvo dihajar sampai meninggoy di penjara, sebuah kejadian yang diduga diatur supaya kebohongannya tidak terungkap. Di akhir film, kita melihat Loretta dan Jean duduk bersama. Mereka mungkin tidak mendapatkan pengakuan penuh dari dunia saat itu, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan itu penting. Mereka membuka jalan bagi jurnalisme wanita. Teks penutup film memberikan fakta sejarah yang penting. Pada tahun 2013, puluhan tahun kemudian, teknologi DNA akhirnya maju. Polisi menggali makam DeSalvo dan mencocokkan DNA-nya. Hasilnya positif. DNA DeSalvo ditemukan pada korban terakhir, Mary Sullivan. Ini ironis. Film menyiratkan bahwa meskipun DeSalvo mungkin membunuh korban terakhir, dia kemungkinan besar bukan pelaku tunggal yang menghabisi 13 korban. Keraguan Loretta benar adanya. Ada pelaku lain yang bebas berkeliaran karena polisi terlalu fokus menutup kasus dengan satu nama. Loretta McLaughlin terus menjadi jurnalis terkemuka yang membongkar skandal medis dan korupsi pemerintah sampai akhir hayatnya. Itulah alur cerita dari film Boston Strangler 2023. Film ini bukan tentang kepuasan melihat penjahat tertangkap, tapi tentang betapa sulitnya mencari kebenaran di sistem yang tidak jelas. Ini adalah tribut untuk Loretta McLaughlin dan Jean Cole, dua wanita yang menolak diam ketika wanita lain dibungkam selamanya. Menurut kalian, apakah DeSalvo merupakan pelaku tunggal atau teori lebih dari satu pelaku
yang dijelaskan oleh Loretta yang benar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan film seru lainnya. Sampai jumpa.